Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG akhirnya rebound 1% lebih ke harga 6.678. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten di satu sektor yang mulai dimasuki atau mulai dibeli oleh Bapak Loh Keng Hong. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini kita akan coba bahas satu emiten sawit yang dipunyai Bapak Loh Keng Hong. Bisa kita baca sekilas artikel berita ini. Loh Keng Hong punya saham di emiten sawit. Simak bocorannya. Jadi kita baca sekilas artikel ini. Bapak Loh Keng mengatakan saya punya saham bank yang mungkin ESG. Kemudian saya juga punya portfolio salah satu perkebunan kelapa sawit yang ESG-nya terbaik di dunia. Saya pemegang saham nomor 3 terbesar. Jadi di sini dijelaskan bahwa Bapak Loh Keng Hong punya beberapa saham, salah satunya BMTR, Cevin, GJTL, dan DILD. Tapi untuk emiten perkebunan sawit tidak ada nama Bapak Loh Keng Hong. Tapi di artikel ini dijelaskan bahwa apabila fokusnya ke ESG, sahamnya masuk ke ESG adalah ANJT. Kan bisa kita lihat emiten perkebunan ini menjadi jawara sebagai perusahaan dengan resiko ESG paling rendah dari 95 perusahaan pertanian. Dan sekarang kita coba lihat saham ANJT. Bisa kita lihat saham ANJT sebenarnya secara tren masih belum oke. Bisa kita perhatikan beberapa minggu terakhir ini trennya mulai downtrend kembali. Pada sebelumnya sempat rebound dari support di sekitar 650. Jadi setelah menyentuh harga 650, saham ANJT mulai sideways. Setelah itu berhasil break garis EMA 50, pelan-pelan mulai naik dan berhasil break garis EMA 150. Tapi bisa kita lihat setelah naik di atas garis EMA 150, saham ANJT beberapa kali mengetes harga 800 ternyata gagal break dan saat ini mulai bergerak downtrend kembali. Karena turun kembali di bawah garis EMA 50 150. Dan kemarin belum sempat menyentuh support 650, ANJT hari ini naik hampir 5% ke harga 690. Tapi ingat, walaupun hari ini bergerak naik, secara tren saat ini ANJT trennya masih bergerak downtrend. Dan garis ANJT pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak downtrend. Dan untuk broker summary, jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini juga terlihat malah ada sedikit distribusi. Dan asing juga bisa kita lihat masih distribusi saham ANJT. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham ANJT memang minggu depan masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50 atau di sekitar harga 710. Tapi ingat, tetap harus hati-hati walaupun ada potensi untuk naik, tapi apabila lihat satu minggu ke depan pada saat mendekati atau mengetes garis EMA 50 ternyata saham ANJT masih gagal break, ANJT saya lihat masih ada potensi besar untuk kembali turun mengetes 650. Jadi untuk teman-teman ingin membeli saham ANJT, saat ini paling aman adalah tunggu di support kuat di 650. Jadi tunggu saham ANJT turun kembali mengetes support 650. Apabila masih bisa bertahan seperti posisi ini, setelah turun tajam mengetes support 650 mulai sideways, saya bisa coba entry. Tapi ingat, secara tren ini sangat downtrend. Apabila ternyata support 650 terlewati, sebaiknya jangan entry, atau sudah entry pertimbangkan untuk cut loss, karena apabila ini terlewati, ANJT berpotensi untuk lanjut downtrend menuju support berikutnya di 600 dan melanjutkan downtrendnya. Jadi harus hati-hati walaupun hari ini naik hampir 5%. Sekarang kita coba lihat saham sawit yang lainnya. TAPG hari ini juga bisa kita lihat naik 1% lebih ke harga 630. Cara pergerakan hampir mirip dengan ANJT. Bisa kita lihat sebelumnya downtrend, mulai sideways setelah menyentuh 600, berhasil break garis EMA 50 150. Tapi untuk saham TAPG mencoba untuk naik di atas 685 atau 680, ternyata gagal break, saat itu turun kembali di bawah garis EMA 50 150. Jadi untuk saham TAPG jika kita lihat ada satu support minor di sekitar 610. Dan satu minggu ini TAPG memang belum sempat turun menyentuh support ini dan mulai naik kembali. Tapi ingat, walaupun naik, ini juga belum ada tanda-tanda reversal trend. Karena bisa kita perhatikan hari Rabu kemarin juga ada satu candle hijau setelah turun, tapi tetap saja trennya masih melanjutkan penurunan. Jadi untuk saham TAPG juga tetap harus hati-hati. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 1% lebih hari ini terlihat memang ada sedikit akumulasi, tapi asing juga terlihat masih distribusi.
Jadi itu saham TAPG. Apabila mau entry juga menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 600 sampai 610. Apabila mau entry, walaupun minggu depan memang masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50. Karena ini masih berupa resisten, tetap masih ada potensi TAPG untuk turun apabila gagal break resisten EMA 50. Karena itu jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga sekarang atau malah dekat di garis EMA 50 apabila memang masih gagal break. Karena secara tren TAPG juga saat ini trennya belum oke. Sekarang kita lihat saham lain yang secara tren lebih oke. Bisa kita lihat di SNG, bisa kita perhatikan secara tren lebih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi untuk tren jangka menengah sebelumnya bisa kita pantau hampir mirip berada di bawah garis EMA 50 150, tapi setelah berhasil break kedua garis EMA ini di SNG terus naik. Dan setiap kali turun mengatas garis EMA 50 di SNG masih bisa rebound. Minggu ini juga sempat turun di bawah garis EMA 50. Bisa kita lihat pada hari Selasa, tapi ini belum terkonfirmasi break. Keesokan harinya kembali naik. Dan hari ini juga masih lanjut naik 2% lebih ke 690. Jadi secara tren, untuk tren jangka pendek memang sideways karena masih tertahan resisten 700. Tapi untuk tren jangka menengah masih uptrend. Dan support EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham di SNG. Dan garis MACD saat ini mulai bergerak naik. Dan bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi apabila mau entry, lebih bagus ada cari saham-saham seperti ini yang masih berada di atas kedua garis EMA dan masih ada akumulasi. Jadi apabila sebelumnya teman-teman sudah berhasil tunggu di sekitar garis EMA 50 dan berhasil dapat di sekitar support ini, bisa hold terus selama support EMA 50 tidak terlewati, atau pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan ternyata di SNG mengetes harga 700 masih gagal break. Apabila masih gagal break masih akan sideways, tapi menurut saya di SNG masih menarik untuk dipantau, masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk naik mengetes 700. Apabila berhasil break masih ada potensi lanjut naik menuju target berikutnya di 750. Sekarang kita lihat saham lain. SSMS bisa kita lihat pergerakannya hampir mirip dengan di SNG, sama-sama secara tren masih sangat oke, masih sangat uptrend karena bisa kita lihat masih kuat berada di atas kedua garis EMA. Memang beberapa kali untuk saham SSMS sempat berada di bawah garis EMA 50, tapi belum sempat turun di bawah garis EMA 150. Dan garis EMA 50 pun beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi 2 minggu lalu atau pada akhir Februari sampai awal Maret, sempat beberapa kali turun mengatas garis EMA 50 dan tertahan di resisten 1600. Tapi setiap kali mengetes support EMA 50 berhasil bertahan, setelah itu langsung naik, berhasil break 1600. Setelah itu bisa kita lihat SSMS terus naik dan setelah itu naik mencapai resisten berikutnya di 1750. Dan untuk support saat ini di sekitar 1650. Dan setelah itu gagal break, turun kembali mengetes support 1650 masih bisa bertahan. Dan untuk support EMA 50 saat ini di sekitar 1610. Dan saham-saham seperti ini yang masih sangat layak untuk di hold. Dan garis MACD pun bisa kita lihat masih terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing juga sama masih terus masuk akumulasi. Jadi secara bandomologi masih ada akumulasi dan secara teknikal pun trennya masih bergerak sangat uptrend. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham SSMS masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman mau trading stop bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan untuk target take profit jangka pendek memang masih di sekitar 1750. Tapi bisa hold terus selama harga 1600 tidak terlewati atau di support terdekat di 1650. Karena selama masih kuat di atas kedua daerah support ini, saham SSMS masih ada potensi untuk sideways cenderung uptrend. Jadi masih ada potensi lanjut naik menembus 1750 dan naik menuju target berikutnya di sekitar 1800 sampai 1850. Jadi untuk saham-saham sektor sawit memang tidak semua uptrend, tapi uptrend apabila teman-teman sudah mempunyai saham seperti ini masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.